pemerintah kita Provinsi Banten harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang nggak kebagian sekolah di sekolah negeri. Bayangkan, saya anggota dewan, saya pengusaha, saya punya driver, saya punya ART, sama-sama punya anak. Saya mah anak saya bisa sekolah di sekolah negeri. Driver saya misalnya, ART saya sekolahnya di swasta. Saya yang gratis, dia yang bayar. Apa nggak kebalik sebenarnya? Udah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos. Ketemu lagi di Banpos Podcast, tapi kali ini di setting yang berbeda studionya karena ini bukan di studio Banpos. Kita sekarang ada di ruang Komisi 5 DPRD Banten bersama tamu istimewa kita yang ganteng sekali hari ini, Pak Dede Rohana. Siap. Sekretaris Komisi 5. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore hari ini kita bisa podcast bersama Banpos. Ini kan gimana tugas-tugas Bapak di Komisi 5 sekarang ini lagi sibuk-sibuk pengawasan PPDB juga mungkin? Betul, kita hampir tiap hari ngawasin PPDB ke 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Khususnya di beberapa kota yang dinamika PPDB-nya cukup kencang. Ya, itu bahasa dinamika tuh bahasa diplomatis mungkin ya. Bahasa ininya mah rawan. Gitu. Rawan. Kira-kira seperti itu. Tapi gimana Pak ngelihat perkembangan atau PPDB tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya? Kalau dari sisi pelayanan, dari sisi aplikasi sebenarnya makin baik. Tapi kalau dari sisi kerawanan, dari sisi dinamika makin kencang dinamikanya. Makanya PPDB ini tiap tahun harus dievaluasi dan mungkin ke depan harus segera disesuaikan. Karena makin ke sini saya lihat memang masyarakat terlalu banyak untuk rebutan bisa masuk sekolah ke negeri. Akhirnya hanya orang-orang pinggiran, orang-orang yang blank spot atau orang yang tidak punya akses, orang yang tidak punya prestasi yang nggak bisa kemana-mana. Nah, ini saya kira harus ada solusi. Akhirnya nanti sekolah-sekolah swasta itu kebagian masyarakat yang pinggiran, masyarakat yang tidak berprestasi, atau masyarakat-masyarakat yang sudah tidak diterima di sekolah negeri gitu. Iya. Tapi ini kayaknya baru kejadian tahun ini nih, ada sampai setelah beberapa hari PPDB berlangsung nih masih ada ribuan kursi yang kuotanya yang belum terisi. Ada 2.700 kalau nggak salah. Serius ini? Serius. Wow, itu termasuk dari jalur kadang perpindahan orang tua. Saya ini masih ketinggalan sama teman-teman media terkait dengan informasi-informasi yang ada di masyarakat. Jadi kalau ada kuota yang belum terpenuhi di PPDB, misalnya perpindahan orang tua, di surat peraturan Juknisnya di juknisnya itu diperbolehkan diisi oleh kuota jalur prestasi. Begitu juga misalnya afirmasi. Begitu juga misalnya kalau ada zonasi misalnya. Walaupun zonasi hampir semua terpenuhi ya. Nah, tapi memang yang agak biasanya nggak penuh itu afirmasi sama perpindahan orang tua. Apalagi perpindahan orang tua. Itu nanti kuotanya akan diisi oleh kuota prestasi. Nanti prestasi yang 30% bisa bengkak jadi 31, 32, 33 gitu. Kuota-kuota tadi akan terisi. Mungkin jumlah tadi se-Banten mungkinnya gitu ya. Nanti itu terdistribusi masing-masing sekolah. Oke Pak, mau tanya nih Pak ya. Kalau misalkan tadi kata Bapak terdistribusi ya kemana-mana gitu, diisi sama jalur prestasi atau segala macam. Terus kalau yang orang pinggiran nanti sekolah swasta gitu ya yang mesti ngisi. Nah kalau misalkan kayak gitu berarti sekolah di Banten ini belum merata dong. Kayak misalkan ke daerah-daerah selatan kayak gitu, kayak kurang pendidikannya. Saya boleh nggak kesini aja? Boleh Pak, boleh. Lebih adem memang. Lebih adem kan? Iya.
Saya juga orangnya ke sana sih. Harus diakuin ya, Mbak Gina, bahwa sekolah-sekolah itu banyak yang didirikan bukan ketika periode zonasi ini ada. Jadi bahkan ada sekolah yang dari zaman dulu. Ya dulu kan karena nggak ada zonasi, naruhnya di mana saja. Bahkan saya kasih contoh. Ada sekolah-sekolah di Cilegon ditaruh di pelosok. Harapannya apa? Untuk mendekatkan supaya orang-orang pelosok itu, orang-orang yang jauh itu biar aksesnya dekat. Tapi masalahnya populasinya sedikit. Bahkan ada yang di perbatasan. Saya kasih contoh di Suralaya, di ujung Suralaya. Nah sekarang masalah hanya orang Suralaya saja, sedangkan kecamatan, desa, kelurahan Lebak Gede, Mekarsari, Taman-Sari yang masih satu kecamatan nggak kejangkau zonasi. Malah di Kabupaten Serang, yang Pulau Ampel, yang ada SMA di sana, sudah ada SMA di sana, bisa juga masuk ke SMA Suralaya di SMA 4 yang ada di Kota Cilegon, Suralaya. Padahal kan karena itu pertimbangannya supaya ada di ujung, supaya juga ada perputaran ekonomi ada di ujung, terus mendekatkan orang-orang yang ujung gitu ya. Tapi ternyata karena tahun 5 tahun yang lalu ada zonasi, akhirnya berubah seperti ini. Maka, kalau gitu belum merata. Betul, belum merata. Bahkan dulu memang sistemnya juga bukan sistem pemerataan. Di beberapa kabupaten kota kebijakannya, karena dulu SMA itu masih kebijakan pemerintah kabupaten kota. Maka beda-beda. Ada yang ingin kepala daerahnya supaya pusat pendidikan di satu tempat. Ada. Di Lebak itu SMK 1, SMK 2 berdekatan ya. Kota Serang berdekatan. Mungkin karena pertimbangannya dulu supaya lebih memudahkan koordinasinya. Sekarang ketika dirubah menjadi zonasi, jadi terpusat di situ semua. Daerah-daerah pinggiran nggak kebagian. Jadi kalau dibilang nggak merata, betul tidak merata. Dari sisi titik lokasi SMA, SMK yang ada. Belum lagi misalnya beberapa kecamatan yang disebut sebagai daerah yang blind spot, nggak kebagian. Di Cilegon misalnya ada kecamatan yang nggak punya SMA, seperti kayak kecamatan di Jombang. Ada juga di daerah Grogol. Grogol nggak kebagian. Ada juga di Grogol bahkan nggak ada sekolah tuh. Agak repot ya, SMA nggak ada, SMA nggak ada. Dia kemana-mana jauh, nggak kebagian. Makanya memang betul, jadi nggak merata. Jadi kalau untuk kan karena sekarang zonasi gitu ya Pak ya, terus tidak merata itu, terus antisipasinya apa sih Pak? Bagaimana gitu? Kalau misalkan kan nanti kan tadi bilangnya ke sekolah swasta ya untuk itu, tapi kan kita lihat sendiri gitu masyarakat di sini masih banyak yang dari kelas menengah ke bawah gitu ya Pak. Nah itu untuk mengatasinya bagaimana ya? Apakah misalkan ada bantuan atau bagaimana untuk ke sekolah memang swasta gitu? Dalam PPDB yang sudah berlaku itu sekarang ada kuota. Jadi zonasi itu hanya 50%. Itu pun hanya untuk SMA. Kalau SMK sebenarnya nggak ada zonasi. Semuanya pure melalui tes. Yang nilainya bagus dia lolos. Ini juga kadang-kadang masyarakat nggak paham. Dia pikir zonasi itu untuk SMA dan SMK. Padahal SMK nggak, itu pertama. Jadi hanya untuk jurusan SMA saja ada zonasi. Dan kuota zonasi hanya 50% di SMA. Bagaimana kalau yang tengah, yang tadi yang di tengah-tengah nggak kemana-mana? Sebenarnya kalau dia kategorinya masyarakat tidak mampu, bisa melalui jalur afirmasi. Kalau misalnya dia bisa karena tugas orang tua, bisa menggunakan jalur perpindahan orang tua walaupun sedikit. Nah, yang paling potensial adalah menggunakan jalur prestasi. Nah, bagaimana kalau masyarakat yang ada di blank spot, tidak berprestasi, tidak juga kategori miskin. Ini yang nggak kebagian. Nah, makanya saya pernah menawarkan, kalau pendidikan di Banten ini pendidikan gratis, harusnya gratis itu bukan berdasarkan tempat sekolahnya. Udah gratis juga di sekolah negeri, swasta. Sekarang sekolah gratis di sekolah negeri, maka hanya orang yang sekolah di negeri saja yang gratis. Sedangkan di negeri itu, apalagi SMA favorit ya, yang dulunya disebut favorit misalnya, itu kan kalangan menengah ke ekonomi menengah ke atas rata-rata, walaupun ada juga kalangan bawahnya.
Nah, jadi kalau misalnya sekolah itu gratis di swasta pun, orang nggak perlu berjubel, nggak perlu harus rebutan, nggak perlu harus ikut sana, ikut sini, lobi sana, lobi sini untuk masuk ke sekolah negeri. Maka saya sampaikan sudah, pemerintah kita, Provinsi Banten harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang nggak kebagian sekolah di sekolah negeri. Bayangkan, saya anggota dewan, saya pengusaha. Saya punya driver, saya punya ART, sama-sama punya anak. Saya mah, anak saya bisa sekolah di sekolah negeri. Driver saya misalnya, ART saya sekolahnya di swasta. Saya yang gratis, dia yang bayar. Apa nggak kebalik sebenarnya? Jadi harusnya, kenapa saya bisa ke negeri? Misalnya, tentu pertama orang-orang yang menengah ke atas mungkin cara mendidik anaknya juga lebih baik, akhirnya kan berprestasi dia. Atau misalnya kalau orang-orang yang ekonomi menengah ke atas tinggalnya di perkotaan yang dekat dengan sekolah negeri, maka orang-orang menengah ke atas itu ekonominya akan lebih berpotensi bisa masuk, baik dari sisi prestasinya maupun dari donasinya. Tapi kalau orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah kan cenderung tinggalnya ada di perkampungan, di lingkungan, cenderung misalnya pendidikannya terbatas, maka prestasinya nggak terlalu baik. Nah, maka mereka akan lebih banyak berpotensi di sekolah swasta. Sedangkan sekolah swasta berbayar. Nah, makanya ini ya saya dari 2-3 tahun yang lalu menyampaikan, kalau memang mau digratiskan, gratiskan juga swasta. Kalau memang nggak sanggup, jangan ngomong gratis. Sudah putuskan saja, sudah berbayar, harus berbayar. Jadi pendidikan itu gratis hanya untuk sekolah negeri. Sekarang ini hanya untuk negeri. Jadi kalau misalnya nggak sanggup, lebih baik gratis hanya untuk orang yang tidak mampu. Kalau orang mampu mau sekolah di negeri pun bayar aja sekalian. Buat apa? Buat mensubsidi orang yang tidak mampu sekolah di swasta. Adil dong. Kan harusnya gratis itu orang-orang yang tidak mampu, yang harus kita bantu. Kalau kayak Mbak Gina misalnya, kayak Mas Daeng misalnya, harusnya kan berbayar, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya berbayar soalnya. Anak saya sekolahnya berbayar, Pak. Tapi Pak, menarik juga nih ya Pak. Tadi kata Bapak, sekolah swasta itu harus digratiskan gitu ya kalau bisa. Tapi bagaimana, ini kan kalau misalkan masalah ke siswanya gitu ya. Tapi kalau berbalik ini masalah ke sekolah swastanya gitu Pak. Kan di sini banyak lah ya, di Banten ada beberapa yang sekolah yang setahu saya juga gitu, yang saya dengar ada itu SMK atau SMA ada yang sudah tutup gitu, yang swasta itu. Betul. Pak. Nah itu bagaimana sih Pak perhatian dari pemerintah atau dari Dewan itu terkait sekolah yang swasta ini yang harusnya ya tadi kata Bapak misalnya digratiskan tapi tidak dapat perhatian dari pemerintah begitu. Saya juga makin tertarik dan makin memperhatikan diskusi saya diemin aja Pak biar ngobrol. Iya, saya tertarik nih obrolan Anda tertarik nih, makanya saya ingin memperhatikan apa temanya tadi ya. Ya betul. Jadi dengan adanya PPDB model seperti ini, jadi banyak masyarakat yang tidak mampu, tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Akhirnya dia masuk ke sekolah swasta. Maka sekolah swasta ini kebagiannya siswa-siswi yang ekonomi menengah ke bawah. Akhirnya kan mereka menampung tuh. Ketika menampung, mereka mau terapkan biaya mahal. Siswanya menengah ke bawah. Dan ketika diterima pun sudah murah juga. Banyak yang nggak kebayar. Maka saya masih banyak pengaduan yang saya dengar, yang saya terima. Orang yang sudah lulus, ijazah masih ditahan. Setelah saya tanya, ternyata biaya murah. Nah, tapi kan murah bagi saya, anggota dewan. Buat masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah tinggi. Nah, makanya kenapa sekarang banyak sekolah swasta yang tutup. Pertama karena nggak kebagian siswa. Kedua kebagian siswa, tapi siswa sisa yang ekonomi menengah ke bawah. Nah, ini jadi dilema. Makanya kalau konsep saya, pendidikan itu gratis di swasta, jadi masyarakat lu mau sekolah di mana saja dibayarin sama pemerintah. Kita ukur standarisasi biaya SPP-nya, standarisasi biaya pembangunannya. Jadi misalnya SPP yang layak misalnya 5.000. Maka ketika ada masyarakat yang sekolah di swasta, kita bayarin 5.000. Kalau misalnya dia 3.000 nggak apa-apa, kita bayar 5.000 berarti buat subsidi sekolah tersebut. Kalau sekolah swastanya yang bonafit 1 juta nggak apa-apa, berarti yang kita bayar hanya 500.000, sisanya dibayarin lah oleh orang tua itu sendiri. Gitu. Jadi kalau di negeri kan sudah include karena sudah dibangunkan sekolahnya, sudah digaji
para dewan gurunya. Tapi kalau di swasta kan nggak ada. Nah, makanya solusi itu. Jadi sekarang itu memang banyak, bahkan di Cilegon ada sekolah yang dapat satu angkatan 7 orang. Ini mungkin 2-3 tahun ke depan dia meninggal ini. Gulung tikar. Karena dengan sistem seperti ini. Makanya ini sistem seperti ini memang ada plus minusnya. Tapi saya lihat minusnya ini masih banyak. Memang harus terus dievaluasi. Masih perlu pertimbangan ya Pak ya? Ya, perlu diperbaiki lah. Tapi kembali ke soal PPDB nih Pak. Kalau ngelihat setelah ini kan masih berjalan dan Pak Dede katanya sudah melakukan pengawasan di 8 kabupaten kota. Nah, dan bilang juga tadi perlu terus dibenahi ya. Nah, yang paling mendesak untuk dibenahi untuk tahun ke depan ini apa? Yang paling mendesak? Yang paling mendesak saya kira yang perlu dibenahi ini mungkin kuota. Ya. Jadi kuota ini harus segera diperbaiki. Kuota zonasi itu jangan 50% dan jangan juga berpatokan kepada jarak, saya kira. Zonasinya bukan berdasar jarak. Bukan, sebagian mungkin jarak, tapi sebagian juga bina hubungan. Bina hubungan itu artinya bisa jadi dia dalam jarak ketemu, tapi kayak tadi saya sampaikan, tapi ini masih satu kecamatan. Kayak di Merak SMA 4 itu dia ada di kecamatan Pulau Merak. Secara jarak itu masyarakat Lebak Gede atau Mekarsari, Taman Sari nggak kebagian, kalah sama yang dari Pulau Ampel yang berdekatan. Nah, maksudnya kalau ada bina lingkungan ini, tokoh-tokoh atau mitra-mitra sekolah yang masih dalam satu kecamatan harus menjadi prioritas, walaupun dia di luar zonasi. Maksudnya zonasinya kalah mungkin sama kecamatan di luar kota Cilegon. Itu pertama. Terus kuota yang 50% ini juga saya kira dalam rangka mengakomodir yang blank spot ini harus dicari formula. Formulanya misalnya supaya ada prioritas, ada titik tertentu misalnya buat area-area yang blank spot. Ini yang memang kita harus diskusikan supaya mereka juga mendapatkan keadilan, mendapatkan kesempatan yang sama buat seperti orang-orang yang tinggal di sekitar sekolah gitu. Kalau sekolahnya mungkin tinggalnya lokasi sekolah, misalnya titik koordinatnya sudah di tengah-tengah kecamatan sih mungkin. Tapi ini masalahnya banyak sekolah-sekolah yang lokasinya tidak di titik titik tengah-tengah lah ya kira-kira di sekolah itu. Terus masyarakat juga sosialisasi memang yang penting. Padahal sudah sering tiap tahun PPDB ini, tapi banyak saja masyarakat yang nggak paham terkait dengan zonasi. Dia pikir zonasi itu 1 kilo. Kenapa rumah saya 700 meter nggak keterima gitu. Padahal yang namanya zonasi itu tentu ketika yang 1 kilo keterima, besok ada yang daftar lebih dekat lagi 900, maka yang 1 kilo hilang. Jadi tidak jadi patokan radius 1 kilo itu keterima. Bisa keterima, bisa tidak, tergantung kota tadi. Orang berpikir, saya 500 meter kok Pak. Oh iya, kamu 500 meter. Ketika ada orang yang daftar lagi, misalnya yang 490, itu aja keterima, punya kamu berguguran gitu. Nah, begitu juga misalnya dengan SMK. Banyak orang yang berpikiran kalau SMK juga adalah zonasi. Jadi mungkin kuota ke depan yang diperbaiki. Tapi kalau yang paling mendasar, kalau menurut saya, bukan PPDB-nya. Kalau menurut apanya tuh? Pendidikan gratisnya. Gratiskanlah sekolah di swasta juga. Nah, itu pasti orang nggak bakal rebutan, jamin. Saya jamin. Sekarang saya tanya ke masyarakat, masalahnya apa sih PPDB? Masalahnya karena nggak keterima, karena jarak. Bukan. Masalahnya dia nggak mau sekolah ke swasta. Kalau sekolah ke swasta bayar. Jadi kalau bilang apa yang perlu diperbaiki mendesak, gratis kan sekolah swasta. Selesai. Kalau saya kan mikir gini Pak, sistem zonasi ini kan dibangun untuk justru menciptakan keadilan. Betul. Buat masyarakat sekitar. Karena betul. selama ini sebelumnya kan sekolah-sekolah favorit itu yang banyak orang-orang yang dari luar, berasal dari lingkungan sekitar sekolah justru tidak bisa sekolah di situ. Nah, tapi ketika dengan adanya sistem zonasi ini, apa yang Bapak lihat sekarang yang terjadi?
Betul. Jadi memang awalnya ini untuk mengakomodir warga-warga di sekitar sekolah itu pertama. Kedua, juga untuk menghemat mobilisasi. Iya, iya. Jadi kalau orang itu sekolahnya ke sekolah terdekat, jadi nggak terlalu banyak juga biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk membiayai anak sekolahnya. Nah, tujuan itu sebenarnya bagus, tapi sekarang akhirnya tahun-tahun yang kemarin ya, banyak orang yang pindah domisili, Ya, itu. numpang KTP. Nah, sekarang udah nggak berlaku tahun ini. Ini kan menjadi kebocoran data kependudukan dan juga kerawanan Ya, jadi inilah ya, rancu data kependudukan rancu itu jadi gitu rancu. ya. Terus juga selain itu, yang dulu sekolah ini sekolah favorit. Tentu yang masuk hanya orang-orang yang tanda kutip nilainya bagus. Iya. Yang standar pendidikannya bagus, standar rapotnya bagus. Maka di situ kalau orang pintar sama orang pintar digabungkan dalam satu ruangan, dalam satu kelas, akan mengkristal menjadi orang lebih pintar lagi. Jadi sama standarnya. Gampang ngajarin orang kan. Kalau standarnya misalnya rata-rata nilai di angka 85. Itu orang kelihatan. Orang itu cara berpikirnya, cara belajarnya selalu udah bagus. Nah sekarang dengan ada sistem kami campur. Ada orang yang mohon maaf dulu di SMP-nya mungkin nilainya paling belakang. Karena rumahnya belakang sekolah. Terus ada orang yang IQ-nya tinggi, yang dia semangat belajarnya, dia nilainya bagus, cara belajarnya cepat gitu ya. Digabungkan orang yang satu kelas sama dia sekarang gak kekejar, ketinggalan terus dia. Iya, betul. Ini kan juga jadi problem kalau menurut saya. Iya. Dan ini sering dikeluhkan juga oleh Sekolah ya. sekolah, termasuk dari sisi ekonomi siswa. Yang tadi misalnya ada orang yang kalangan di bawah, ya mungkin dia dengan terbatas uang jajan dan lain sebagainya, pergaulan, kehidupan sehari-harinya. Ada rombongan beberapa orang yang kelas menengah ke atas. Dengan mulai dari mungkin dia cara jajannya, ya, bawa pakaian dan lain sebagainya berbeda. Ini kan akhirnya ada kesenjangan yang kelihatan luar biasa. Yang satu mau jajan salmon, yang satunya jajan gorengan. Iya, benar. Ini satu bawa burger, yang satu bawa bakwan. Jadi kubu-kubuan gitu ya nantinya. Menurut saya juga perlu dievaluasi. Memang tujuannya zonasi itu baik. Tapi saya sepakat tadi itu Pak, soal daripada dengan sistem-sistem yang berkembang sekarang ini menjadi banyak pintu-pintu kecurangan. Dan justru sekolah yang berkeadilan itu ya gratiskan sekolah. Udah sepakat. Bagaimana sepakat nggak? Sepakat. Udah selesai kalau gitu. Semua ini sepakat, berarti kan udah selesai kita nih. Iya, karena udah kan diskusi lagi tuh. Ketika sekolah swasta itu sudah digratiskan, maka nggak perlu lagi berlomba-lomba mencari. Orang akan berlomba-lomba mencari yang terdekat. Betul. Nah itu tinggal bagaimana ada goodwill dari kepala daerah. Kalau kepala daerah itu punya keinginan yang kuat untuk menggratiskan pendidikan, harusnya lakukan itu. Kan yang namanya gratis harusnya dimanapun. Harusnya gratis itu bukan berdasarkan tempat. Harusnya gratis itu berdasarkan objeknya, berdasarkan masyarakatnya. Ini masyarakat yang tidak mampu bayar, yang mampu malah gratis. Makanya ini nanti kalau saya gubernurnya, saya tapi kan Dewan juga bisa dorong, Pak. Iya. Gimana sekarang Dewan mendorong itu? Setuju pasti ya. Per hari ini, ya Mas Daeng, Ya. Anggaran pendidikan di Provinsi Banten itu sudah melebihi 20%. 20% sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, ya. Ini memang banyak perkaranya. Kenapa? Misalnya ya karena biaya tunjangan kita besar, tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Jadi uang itu memang habis buat selain buat sekolah operasional lain, juga memang menghabiskan juga buat gaji pegawai. Nah, maka menurut saya kalau sekarang kita mau gratis ke sekolah swasta, ya mungkin anggarannya bisa membengkak bisa di 35-40%. Nah ini memang yang akan mengurangi fiskal daerah. Tapi layak nggak itu diperjuangkan, Pak? Sangat layak. Kalau saya, tergantung kan pemerintah, kepala daerah ini goodwill-nya kemana. Ya kita bisa dorong. Cuman kan kalau kepala daerahnya itu bukan dari visi misinya, itu bukan menjadi prioritas, ya apalah daya.
Kan karena anggaran itu harus mengacu kepada RPJMD, harus mengacu kepada visi misi ya, termasuk juga mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang. Kalau bagi dia visi misinya itu tidak jadi bagian prioritas juga nggak bisa pergeserannya. Sebenarnya bisa saja kalau itu bagian dari visi misi atau bagian dari janji politiknya. Oh iya. Ya, tapi kan ketika Dewan misalnya berkolaborasi sama ahli-ahli pendidikan, sama media, mendorong wacana itu kan bisa aja. Ya, makanya ini salah satunya. Saya menyampaikan ide dan gagasan saya pada podcast hari ini. Nah, mudah-mudahan tersiar nih oleh Banten Post. Selain tersiar nanti di YouTube-nya, disiarkan juga di Instagram-nya, di TikTok-nya, di Facebook-nya, di media cetaknya. Bahwa Dede Rohana Putra, Sekretaris Komisi 5 Dewan Viral, mendorong pendidikan gratis untuk sekolah swasta. Itu jangan hanya gratis di sekolah negeri. Kan mantap jadi headline besar. Iya, tapi kan perlu ininya juga kajian. Bentuk kerja-kerja politik kita imbangin. Nah, tapi kalau ini misalnya tersiar sedemikian rupa nyampe ya ke mata teman-teman yang lain, masuk ke pemikiran para pejabat yang lainnya, jadi menjadi isu, menjadi seperti bola salju, menggelinding makin besar, menjadi kesadaran kolektif. Karena memang di DPRD ini memang kan kolektif kolegial. Kalau memang kan sekarang itu kalau yang viral baru Bang di evaluasi digarap gitu. Jadi harus viral dulu. Viral dulu ya Bang. Iya benar. Bagina harus viral dulu. Wajar pas selebgram dia Bang. Baru deh digarap. Nah, dari pendidikan, setelah pendidikan itu orang akan melangkah ke dunia selanjutnya. Ada yang kuliah dan ada yang cari kerja. Nah, tapi ironisnya Banten ini adalah salah satu daerah paling yang industrial ya di Indonesia. Tapi penganggurannya juara dia. Juara satu. Juara satu. Nah, gimana tuh tanggapan Pak Dede? Jadi memang pengangguran kita juara satu ini bagi saya ini memang memalukan. Ini prestasi buruk ya. Buat kita semua, termasuk buat saya sebagai anggota DPRD-nya. Karena saya ketika survei turun ke masyarakat, yang paling dikeluhkan oleh masyarakat adalah sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Sekarang isunya bukan lagi pendidikan loh. Isunya bukan lagi kesehatan. Bukan lagi jalan rusak. Ada, tapi nggak begitu banyak. Tetapi yang paling dikeluhkan adalah sulitnya mencari pekerjaan. Nah, maka dengan prestasi ini harus menjadi tamparan, harus menjadi pembelajaran buat kita semua bagaimana supaya Provinsi Banten yang memang 50% lebih adalah daerah industri tapi pengangguran tertinggi. Nah, ini menjadi catatan, perlu kita evaluasi. Misalnya kita evaluasi bagaimana kualitas pendidikan kita. Harusnya kualitas pendidikan kita itu kualitas yang terbaik karena ada di kota industri. Itu pertama. Jadi kualitas pendidikan bagus. Jangan ini mohon maaf ya, pendidikan lulusan SMA misalnya cuma bisa nyalain dan matiin komputer doang. Itu juga dipencet Pak. Ini standar itu. Makanya sebenarnya mah ada sekolah favorit itu bagus karena nanti akan menjadi pemicu buat sekolah-sekolah yang lain. Standar sekolah sana bagus. Sekarang kan pengen disamaratakan. Ternyata nggak bisa, standar pendidikan itu disamaratakan tuh susah ya. Terus itu. Kedua, selain kualitas pendidikan yang kita bangun supaya sama juga, kedua bagaimana link and match. Supaya lulusan sekolah ini cocok dengan lingkungan. Jangan sampai mohon maaf misalnya di daerah pedalaman sana misalnya ada sekolah teknik industri jurusannya misalnya. Atau teknik kimia. Padahal di lingkungannya adalah pertanian. Ada jurusan sekretaris, ada perkantoran misalnya. Padahal di situnya adalah pertanian. Atau di daerah wisata misalnya. Atau di daerah perkotaan masih ada jurusan pertanian. Padahal udah nggak ada pertanian. Itu kan nggak match. Dua tuh ya. Nah, yang ketiga adalah memang kita sekolah harus juga ada jurusan atau memang diperkuat mata pelajaran kewirausahaan. Sebaik apapun SDM-nya, sebaik apapun mata pelajarannya link and match-nya misalnya,
Kalau lapangan pekerjaannya nggak ada, mau ngomong apa? Terus apa solusinya? Solusinya cetak, didik anak-anak kita sedini mungkin untuk menjadi wirausaha, menjadi pengusaha. Jadi kita bukan menjadi negara konsumtif, bukan menjadi negara yang nunggu investasi, nunggu orang datang bikin pabrik. Nah, kalau dari sejak kecil mereka dibina, diajarkan, diarahkan untuk menjadi pengusaha, mudah-mudahan juga ketika lulus mereka berpikir bagaimana saya bisa berwirausaha. Nah, nanti berwirausaha itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu sebenarnya yang paling banyak ya. Yang paling banyak menyumbang pengangguran itu sebenarnya kita itu kekurangan pengusaha. Bayangkan, Mas Daeng, ada 170.000 setiap tahun orang lulusan SMA, SMK sederajat seprovinsi Banten. Kebayang nggak 170.000 kalau dikumpulkan seberapa banyak? Belum yang lulusan daerah-daerah lain masuk juga. Iya, di Banten doang. Sebanyak itu kira-kira di provinsi Banten ini setiap tahun lapangan pekerjaan yang terbuka setahun berapa? Nggak mungkin 110.000. Iya. Mungkin juga 10.000, 50.000 mungkin. Sisanya bertambah. Kayak di kota saya setahun hampir 5.000 lebih. Setahun. Lapangan kerja terbuka dalam 1 tahun nyampe 5.000 nggak ada. Paling 1.000 apa 2.000. Ketika 2.000 maka akan ada surplus 3.000. Kalau tahun kemarin 30.000 yang nganggur, ditambah 3.000 lagi tahun ini. Tahun depan nambah lagi. Ini yang menjadi problem. Maka saya sampaikan ke kepala dinas juga bagaimana kita meramu sebuah kurikulum yang anak-anak kita ini sekarang sudah mulai diarahkan, sudah mulai dibangun kesadaran bahwa berwirausaha itu jauh lebih baik. Ya, berwirausaha itu sebenarnya jauh lebih asik, jauh lebih menjanjikan, ya. Seperti itu. Iya, tapi masalahnya kan ketika pendidikan vokasi tadi sebenarnya sudah punya keahlian gitu kan. Ketika ditambah dengan pendidikan wirausaha tentu bisa menjadi bekal entrepreneur yang baik gitu kan. Tapi kan masalahnya juga di budaya di masyarakat itu cenderung lebih ngelihatnya lebih suka anaknya itu untuk bekerja di sektor-sektor formal kayak PNS atau kerja di pabrik gitu kan. Nah, akhirnya budaya-budaya itu justru yang menghambat anak-anak itu untuk mengembangkan potensi wirausahanya. Betul. Itu? Makanya ini harus menjadi kesadaran kolektif. Karena budaya itu kan adalah sebuah kebiasaan, sebuah habit yang dari turun-temurun. Nah, mungkin dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, informasi yang begitu cepat, habit orang akan berubah. Nah, selain yang tadi misalnya, lebih gagah kalau dia pakai seragam PNS, kalau dia pakai badge dari BUMN. Tapi sekarang saya pernah baca hasil surveinya, Gen Z itu sekarang udah nggak mendambakan PNS. Gen Z ya, malah dia mendambakannya itu Cherry Burst, yang suka ngedance itu, malah TikTokers, cheerleader Bang, itu mah yang sorak-sorak. TikToker, Telegram, yang Gen Z ya, gitu. Terus ada satu lagi yang saya sering juga mengkoreksi budaya kita. Budaya Banten itu salah satunya, gitu. Makan gak makan ngumpul. Itu. Jadi orang tua itu akan lebih senang kalau anaknya kerjanya nggak jauh. Yang bisa gampang ditemuin, yang bisa gampang disamperin, yang gampang dihubungin. Jadi kalau dia ada kerjaan harus lari ke Sulawesi, harus ke Sumatera, ke Kalimantan, apalagi sampai ke Korea, ke luar negeri, nggak ngizinin. Makanya ketika saya datang ke BLK, ada beberapa program yang membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan siswa, tapi akan ditempatkan di tempat yang jauh. Nggak ada yang mau orang Banten. Makanya kalah sama orang Padang. Kalau orang Padang memang terbiasa, dia budayanya itu tadi udah biasa merantau. Kita mah nggak mau merantau, yang penting kumpul. Udah kalau kedekatan sama kamu, kalau nggak makan bisa minta beras. Orang Banten, Bapak merantau jadi jawara. Oke, kayaknya Pak, sekarang kan
dari tadi dari PPDB terus pengangguran. Boleh nggak sih Pak kasih closing statement ya buat masyarakat dan juga pemerintah gitu untuk memperbaiki kualitas khususnya di Banten gitu. Bagaimana nih Pak khususnya Perasaan baru sebentar ngobrol sama gini udah nggak kerasa Pak ya? Nggak kerasa bener ini harus ditambah lagi nanti. Nanti Pak. Oke, jadi closing statement podcast pada hari ini bersama Banten Pos saya sampaikan bahwa pertama terkait dengan PPDB saya menghimbau menyampaikan ke seluruh masyarakat Banten jika ingin sekolah di tempat favorit, di tempat terbaik, maka didiklah anak kita untuk rajin belajar, rajin membaca, supaya berprestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk apa? Supaya dia nanti sekolahnya gampang. Itu pertama. Kedua, terkait dengan lapangan pekerjaan, saya juga menyampaikan ke seluruh masyarakat Banten bahwa kita, anak-anak kita, adik-adik kita, ponakan kita jangan dididik hanya untuk mencari pekerjaan. Apalagi misalnya cita-citanya terlalu kecil, hanya ingin menjadi pegawai BUMN atau pegawai negeri sipil misalnya kan. Bahwa menjadi pengusaha itu jauh lebih menguntungkan, jauh lebih hebat, jauh lebih menantang, jauh lebih menjanjikan, dan kesuksesannya jauh bisa berlipat-lipat. Semangat. Oke, terima kasih Pak Dede atas waktunya. Ya, CS Banpos, demikian menarik sekali obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini nggak kerasa saya harus ada part 2 nih. Part 2 kita sekarang Pak langsung.